Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita membahas soal-soal kompetensi teknis untuk P3K tahun 2024. Soalnya berbentuk HOTS dan memang teknis khusus untuk jabatan penata layanan operasional. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan bank soal secara lengkap untuk seluruh jabatan, apakah penata layanan, operator layanan, pengadministrasian perkantoran, formasi guru, kesehatan, dan lain sebagainya, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nanti admin kami akan mengkonfirmasi sesuai dengan jabatan atau formasi yang dilamar pada seleksi P3K tahun 2024. Nantinya bank soal akan disesuaikan secara lengkap, disesuaikan berdasarkan jabatan atau formasi yang rekan-rekan lamar. Nah, rekan-rekan sekalian, video ini kita membahas soal-soal untuk jabatan penata layanan operasional. Jadi di bank soal ini memang sudah dibagi ke dalam beberapa topik, ya, masing-masing topik ada kisi-kisi soalnya, termasuk juga ada pilihan jawaban dan pembahasan dari soal tersebut. Rekan-rekan bisa mempelajari hal ini sebagai persiapan untuk pelaksanaan seleksi P3K, seleksi kompetensi dasar untuk pengangkatan menjadi P3K tahun 2024. Rekan-rekan, paket soal pertama pada hari ini yang kita bahas adalah topik manajemen layanan publik. Kita langsung saja kepada soalnya. Rekan-rekan bisa menuliskan jawaban di kolom komentar video ini. Sekedar latihan, ya, bagaimana pemahaman rekan-rekan terkait dengan jabatan penata layanan operasional yang dilamar pada seleksi P3K 2024. Kita mulai saja. Soal yang pertama adalah, apa langkah pertama di dalam merancang layanan publik yang efektif? A. Mengumpulkan umpan balik masyarakat. B. Menetapkan tujuan layanan. C. Menganalisis anggaran. D. Melatih staf. E. Menyusun rencana komunikasi. Kira-kira untuk soal nomor pertama ini, nomor 1 ini jawabannya apa? Silakan rekan-rekan yang ingin menjawab tuliskan di kolom komentar 3 detik dari sekarang. Baik, langsung saja kita lihat jawaban soal nomor 1 ini adalah B, ya. Jadi langkah pertama di dalam merancang layanan publik yang efektif yakni menetapkan tujuan layanan. Jadi memang harus tujuan layanan yang harus ditetapkan pada tahap awal apabila kita merancang layanan publik yang efektif. Sebagai contoh, untuk pelayanan KTP, ya, pendaftaran KTP, tentu tujuan layanannya adalah bagaimana caranya Dinas Kependudukan ini bisa memberikan layanan atau membuat KTP, dokumen kependudukan, itu secara efektif dan efisien sehingga masyarakat itu bisa merasa puas. Untuk mengumpulkan umpan balik masyarakat ini tentu tujuan utamanya juga adalah memberikan layanan publik yang efektif. Akan tetapi yang pertama yang harus ditetapkan adalah menetapkan tujuan layanan. Nah, di sini ada pembahasannya, rekan-rekan. Pembahasannya adalah menetapkan tujuan layanan itu adalah langkah pertama yang sangat krusial untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Rekan-rekan bisa menjawab, menuliskan jawabannya di kolom komentar, ya. Soal nomor 2. Di dalam meningkatkan kualitas layanan publik, pendekatan mana yang paling tepat? Ya, ini pendekatan di dalam meningkatkan kualitas layanan publik. A. Pendekatan top down. B. Pendekatan bottom up. C. Pendekatan partisipatif. D. Pendekatan birokratis. E. Pendekatan teknokratik. Yang mana jawabannya, rekan-rekan? Di dalam meningkatkan kualitas layanan publik, pendekatan mana yang paling tepat? Jadi layanan publik ini top down itu tentu pendekatan dari kebijakan pemerintah yang pimpinan tertinggi kepada yang terbawah, ya. Bottom up, begitupun sebaliknya. Partisipatif ini seperti apa? Kira-kira jawaban dari soal nomor 2 ini apa? Silakan tuliskan di kolom komentar 3 detik dari sekarang.
Baik, kita jawab saja untuk soal nomor 2 jawabannya adalah C. Jadi pendekatan partisipatif ini merupakan pendekatan yang paling tepat di dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Pembahasannya seperti apa? Pembahasannya pendekatan partisipatif, yakni pendekatan yang melibatkan publik atau masyarakat di dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan kualitas dan relevansi layanan. Jadi itu pembahasannya, bahwa pendekatan partisipatif ini adalah pendekatan yang melibatkan masyarakat di dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Jadi perlunya partisipasi masyarakat di dalam proses perencanaan. Nah, selama ini di lingkungan pemerintahan itu sudah dilakukan melalui proses perencanaan musyawarah perencanaan pembangunan. Ya, tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas layanan publik. Jadi pendekatan partisipatif ini bisa menjadi pendekatan yang paling tepat di dalam meningkatkan kualitas layanan. Rekan-rekan, kita lanjut ke soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan indikator kinerja utama di dalam layanan publik? Nah, indikator kinerja utama ini adalah istilah yang selalu kita dengar di dalam layanan publik. Rekan-rekan jika melamar pada jabatan ini tentu harus mengetahui, ya, penata layanan operasional harus mengetahui apa ini indikator kinerja utama. Ya. Nah, jawabannya, ya, pilihan jawabannya A, yakni ukuran kuantitatif untuk menilai kepuasan masyarakat. B, metode untuk menghitung biaya layanan. C, kriteria untuk menentukan staf yang berkualitas. D, proses evaluasi kepemimpinan. E, semua jawaban ini benar. Mana kira-kira jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan yang dimaksud dengan indikator kinerja utama? Silakan ditulis jawabannya di kolom komentar 3 menit dari sekarang. Baik rekan-rekan, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah A. Jadi indikator kinerja utama di dalam layanan publik itu adalah ukuran kuantitatif untuk menilai kepuasan masyarakat. Jadi ini yang harus diingat, IQ, ya. IQ, indikator kinerja utama, itu berarti dia ukuran kuantitatif untuk menilai untuk menilai kepuasan masyarakat atas layanan publik yang kita berikan. Jadi pembahasannya di sini, IQ itu adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi layanan publik. Baik rekan-rekan, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, nomor 4. Di dalam konteks layanan publik, prinsip transparansi itu berarti A. Menyimpan informasi untuk kepentingan organisasi. Apakah ini dikatakan transparansi? B. Menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat. Nah rekan-rekan, kita juga bisa menggunakan teknik eliminasi, ya. Teknik eliminasi di dalam menjawab persoalan seperti ini. Jadi caranya seperti ini. Dalam konteks layanan publik, prinsip transparansi itu berarti ini kata kuncinya, transparansi. Ya, jadi teknik eliminasi itu adalah teknik mengeliminasi jawaban yang kurang tepat. Jadi sebagai contoh untuk pilihan jawaban nomor A ini, kita bandingkan dengan pilihan jawaban nomor B. Jadi mana kira-kira yang lebih tepat, jawaban nomor A dengan B? Apakah menyimpan informasi untuk kepentingan organisasi? Ini merupakan prinsip transparansi. B. Menyediakan informasi yang jelas akurat kepada masyarakat. Tentu kalau kita bandingkan, jawaban yang paling tepat A dengan B itu adalah B, sehingga jawaban A ini kita eliminasi. Selanjutnya kita bandingkan dengan jawaban C, ya, menghindari kritik dari publik. Tentu ini bisa kita eliminasi. Mengutamakan kepentingan pihak tertentu kita eliminasi. Menggunakan teknologi informasi untuk keuntungan sendiri kita eliminasi. Sehingga rekan-rekan, jawaban dari nomor 4 ini, prinsip transparansi itu berarti menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat. Ya, sekira ini mungkin bisa dipahami rekan-rekan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada penjelasan bahwa prinsip transparansi itu adalah prinsip yang
menjamin bahwa informasi layanan publik itu tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat. Nah, transparansi ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah di dalam memberikan layanan publik. Baik, kita lanjut di soal berikutnya. Ya, soal nomor 5. Mengapa umpan balik dari masyarakat penting dalam layanan publik? Jadi ini umpan balik ini yang rekan-rekan perlu perhatikan. Banyak soal yang membahas terkait dengan pentingnya umpan balik dan feedback dari masyarakat di dalam pemberian layanan publik. Nah, di sini kita lihat pilihan jawabannya A untuk mengurangi biaya, B untuk meningkatkan kepuasan dan efektivitas layanan, C untuk meningkatkan otoritas pegawai, D untuk menghindari kritik, E semua benar. Mana jawabannya? Kita lihat jawabannya adalah B. Jadi pentingnya umpan balik dari sebuah layanan publik dari masyarakat itu adalah sebagai umpan balik, sebagai bahan di dalam membantu mengevaluasi dan meningkatkan layanan agar lebih sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, rekan-rekan, kita lanjut ke paket soal nomor 2 tadi terkait dengan layanan, ya. Paket soal nomor 2 ini terkait dengan administrasi dan kebijakan publik. Ya. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi fokus utama di dalam penyusunan kebijakan publik? Apakah kepentingan individu, kesejahteraan masyarakat, biaya operasional, strategi pemasaran, atau evaluasi program? Jadi sekira rekan-rekan bisa menjawab. Nomor 1 ini kira-kira jawabannya apa? A, B, C, D, atau E? Silakan tuliskan di kolom komentar. Kita lihat bahwa yang menjadi fokus utama di dalam penyusunan kebijakan publik itu adalah kesejahteraan masyarakat. Ya, di sini ada kunci jawabannya B. Pembahasannya, kebijakan publik itu harus selalu mengutamakan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Nah, ini juga sebagai materi yang menjadi rekan-rekan perlu dipahami. Mungkin soalnya ada yang dalam bentuk lain, tetapi yang paling penting di sini adalah kebijakan publik itu harus selalu mengutamakan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Ini kata kunci dari materi-materi dalam atau terkait dengan penyusunan kebijakan publik. Baik rekan-rekan, demikian sedikit soal untuk pelaksanaan seleksi kompetensi dasar, khususnya kompetensi teknis untuk jabatan penata layanan operasional. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal untuk seluruh jabatan, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nanti admin kami akan mengkonfirmasi jabatan atau formasi yang dilamar. Nantinya soal kompetensinya itu akan disesuaikan dengan jabatan yang dilamar. Nomor WA-nya akan saya bagikan di kolom komentar atau kolom deskripsi video ini. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.